kita tos kanan kiri depan belakang, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Silakan duduk kembali, anak muda, Bapak Ibu Gembala. Tetap di hadirat Tuhan. Kami bisa berhubung denganmu Tuhan. Kami siap mendengarkan isi hatimu. Terima kasih. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Jadikan kami biji matamu ya Tuhan Yesus.
bisa berdiri, kami bisa duduk, bisa berjalan, kami bisa bertepuk tangan, kami bisa mengangkat tangan. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terimalah pujian penyembahan kami. Biarlah indah manis Kau dengar Tuhan. Dan jadikan kami penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan kami mengerjakan semua dari hati kami yang mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa. Tanah hati kami telah siap untuk menerima firman Tuhan. Biarlah malam ini kami boleh menerima lawatan Tuhan dalam ibadah KKR Natal ini. Beri kami hikmat dan pengertian yang benar. Roh Kudus tolong kami, tidak ada satu yang terlewatkan. Di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, Tuhan lawat kami, lawat anak-anak muda, lawat generasi ini Tuhan. Hamba menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Tolong hamba-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami bisa berfirman Tuhan. Yang siap mendengar firman Tuhan bersama berkata, amin. Silakan duduk, silakan duduk. Ya, langsung. Apa boleh sampai? Boleh. Kasih salam dulu. Oke, shalom. Anak muda, shalom semuanya. Saya memang sudah berkeluarga, istri satu, anak satu. Tapi saudara, karena Tuhan memberikan roh yang ada pada kita ini, roh yang luar biasa. Amin, saudaraku. Jadi saudara, mari miliki roh yang sama. Roma bilang apa? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Boleh katakan menyala-nyala? Semua menyala-nyala. Miliki spirit yang menyala-nyala. Kobarkan semangat saudara ya hari-hari ini. Saudara, Tuhan terima kasih untuk bapak-bapak hamba-hamba Tuhan yang saya hormati dalam Tuhan. PGK ya, Persekutuan Gereja-Gereja Kosambi. Suatu anugerah Tuhan saya bisa ada di sini dalam pelayanan pekerjaan pembangunan tubuh Kristus. Terima kasih Bapak Ketua di organisasi kami, Pak Ketua PGK, dan juga Pak Pendeta Nathan, Pak Ketua. Terima kasih kalau saya bisa berdiri di sini dalam pelayanan Natal anak muda. Saudara, kita sedang mengerjakan proyek Tuhan yang besar. Saya tahu di sini saya dengar informasinya dari beberapa gereja atau sinode yang ada. Kita satu tubuh Kristus. Mari kita berkolaborasi, bergandengan tangan, bekerja sama, bekerja keras untuk pekerjaan Tuhan yang besar di muka bumi ini. Dan pekerjaan Tuhan harus kita selesaikan di bumi ini, saudara. Saya dari Kota Bima. Kami di Kota Bima ada wadah seperti ini, tapi nggak sebesar ini. Namanya FKGK, Forum Komunikasi Gereja Kristen Kota Bima. Kami ada 7 gereja, 8 plus Katolik. Bapak Ibu Saudaraku, dan kami punya kegiatan yang sama seperti ini, tapi nanti Natal kami tanggal 14 Januari. Saudaraku, dikasih Tuhan, ini lebih luar biasa, lebih dahsyat lagi. Saya dengar ada banyak gereja ya daerah ini. Tapi ingat saudaraku, ketahuilah, di mata Tuhan kita adalah tubuhnya. Jadi anggota tubuh Kristus harus bersatu, jangan saling menyakiti. Kita ditebus dengan darah yang sama, darah Yesus. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Ya, mari kita respon ya. Tadi lagu pertama tadi sudah membuat saya semangat. Hai, siarkan di gunung. Ini Natal ketiga buat saya tahun 2024. Karena saya baru turun dari Gunung Laoje, Sulawesi Tengah. Ya, jadi saudaraku, semangat gunung masih saya bawa sampai di sini. Dari gunung, saudara tahu, dari Bima ke Makassar, Makassar Palu, dari Palu 6 jam ke Bondoyong, dari Bondoyong naik motor 2 jam di Gunung Laoje. Saya bilang ini bisa naik nggak nih saya? Makanya ada stiker-stiker WA apa? Gaspol, jangan kasih kendor. Saudara, untuk bisa naik ke gunung Tuhan nggak sembarang orang. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya
dan murni hatinya, dialah yang bisa naik ke atas gunung Tuhan. Jadi saudaraku, untuk naik gunung Laoji juga nggak sembarang orang. Nggak bisa sembarang, harus motornya diganti gearnya yang kecil, pakai rantai bantuan lagi, dan gasnya harus gaspol. Jadi saya semakin paham pengertian gaspol yang ada di stiker HP itu. Gaspol, memang benar. Kalau nggak pol Pak, nggak naik Pak. Tanjakannya tinggi-tinggi. Saya pimpin KKR 2 malam di sana, 2 gunung. Satu dusun Tengkeulu, satu dusun Pine Sampang. Saudara, suasananya berbeda dengan ini. Di sana orang baru ketemu orang begini, semua begini dia. Saya agak aneh, kenapa nih orang kok nggak bisa shalom? Ya maklum, orang di gunung, apa-apa. Ya puji Tuhan, saya baru dari gunung dan hari ini ada di sini di Banten dalam anugerah Tuhan. Dan sebelum saya masuk dalam tema, saya ingin pastikan semua yang ada di sini adalah orang-orang yang dipanggil dan dipilih Tuhan. Dan kau duduk di sini bukan sebagai penonton. Dan pastikan juga saudara seperti lagu tadi. Kami rindukan tadi. Kami rindukan keselamatan, kebangkitan pasti terjadi. Ulangi lagi, yang rindu lawatan Tuhan malam ini. Kami rindukan amin. Kebangkitan pasti terjadi. Oke, malam ini siapa yang butuh lawatan Tuhan boleh angkat tangannya? Ya, haleluya. Percaya ketika kau mengangkat tangan, Tuhan melihat. Ada yang dilawat Pak, tapi ada juga yang dilewat. Pastikan saudara hadir di sini untuk menerima lawatan Tuhan. Jangan cuma dilewat. Jadi hari-hari ini khotbah saya, dengarkan yang bertelinga, siapa yang butuh siapa? Engkau yang butuh Yesus, apa Yesus yang butuh engkau? Haleluya. Kalau malam saya berkata saya butuh Yesus, boleh berkata sama saya perlu Yesus. Amin. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Saya tadi masuk kaget loh, besar kali poster ini. Bisa dibantu nggak supaya nggak problem saya kemana-mana. Oke Bapak Ibu, Natal. Saya akan bahas sedikit tentang Natal. Natal itu peristiwa kelahiran Yesus. Kita udah tahu semua ya. Dia lahir, dia dari bayi. Tapi dengarkan saudara, untuk apa dia lahir dalam dunia ini? Untuk menyelamatkan manusia. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Yesus lahir dalam dunia. Tapi saudaraku, ada berita Natal. Waktu malaikat datang kepada Maria, engkau akan melahir, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki yang akan diberi nama Yesus. Saudara, ini pelajaran penting buat kita tangkap ini ya. Mendengar berita, mendengar pesan dari sorga, mendengar pesan firman Tuhan, dengar baik-baik ini, harus ada respon. Mengerti bilang amin? Apa respon Maria? Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti perkataanmu. Kalau ketika malaikat berfirman sampaikan pesan, lalu Maria cuma senyum diam-diam gini, lain ceritanya. Saya berharap sepanjang firman Tuhan ini agak mendengung Bang, soalnya agak mendengung, kurang dikit ya. Sepanjang firman ini saya bikin anak muda, engkau respon firman, belajar respon firman. Kalau mengerti kau cukup bilang amin. Buka mulut, jangan pelit. Amin. Ya, ini di kota loh ya. Jangan kalah dengan yang di gunung. Kau nggak jemaat Tuhan di akhir zaman ini agak pelit dengan suara dengan bilang amin. Saya nggak tahu kenapa. Padahal kalau dia pengertian, coba saya ada salaman tadi sama multimedia ya. 2 Korintus 1 ayat 20. Kita pelan-pelan ya. Oke. 2 Korintus 1 ayat 20. Ayo cepat kerjasamanya ya, waktunya berharga. Sebab Kristus adalah ya bagi semua. Itulah sebabnya oleh Dia kita berkata, untuk apa?
Saudara, hidupmu harus memuliakan Tuhan. Anak muda, engkau harus memuliakan Tuhan. Ya, masih 20%, gak apa-apa. Ya, saudara, gak apa-apa. Saya kesini tidak gampang, dan saya bisa berdiri di sini. Terima kasih untuk doa-doa saudara. Benar, saya percaya panitia berdoa untuk hadir di sini. Dan saya yakin ini adalah waktunya Tuhan buat saudara yang mau terima lawatan Tuhan. Kalau kau ada datang ke sini dengan satu pergumulan persoalan, malam ini Tuhan akan tolong, Tuhan akan selesaikan. Tergantung seberapa besar kau ngerespon. Ini bilang amin untuk memuliakan Tuhan. Saya nggak minta uangmu, saya tidak minta. Saya hanya minta engkau mengerti ini, karena ada muliakan Tuhan dengan hartamu, muliakan Tuhan dengan hasil pertama dari pekerjaanmu, dari hasil usahamu. Tapi malam ini kita mau belajar muliakan Tuhan dengan engkau berkata amin. Jangan untuk akhir mau ibadah nanti Pak. Amin. Mau pulang toh? Oke, pelan-pelan ya Bapak Ibu. Ya, saya ulang lagi. Saya mau susun dengan rapi supaya saudara bisa mengerti. Untuk saya bisa berdiri di sini itu taruhan nyawa. Kenapa? Saya penerbangan dari Bima ke Lombok, Jakarta. Selalu pilotnya bilang kita masuki cuaca buruk. Kenakan sabuk pengaman, kita masuki cuaca buruk. Cuaca buruk dan cuaca buruk. Kalau bisa mendarat dengan selamat itu anugerah. Amin saudaraku. Dia kita taruhan nyawa. Kalau langsung ke laut selesai. Ya, jadi untuk bisa berdiri di sini bukan karena kuat dan gagah saya, karena anugerah Tuhan, dan Tuhan mengasihi anak-anak muda di sini. Tahun 2024 ini berapa kali Tuhan percayakan saya untuk bicara di Kolam Muda. Agustus kemarin di Pemuda FKGK Kota Bima. Pemuda sekota FKGK Kota Bima, saya pimpin KKR di sana. Septembernya kalau misalnya KKR Pemuda di Mataram, itu lingkup GPPS. Malam ini ibadah pemuda lagi. Berarti dengarkan, Tuhan sedang berurusan dengan generasi muda hari-hari ini. Kenapa? Engkau penting untuk kerajaan Tuhan. Para kami yang para orang, maaf ya, yang kita hamba-hamba Tuhan yang sudah 50, itu sudah ada jamnya agak sore. Saya punya teman hamba Tuhan 49 sudah berangkat, 48 sudah berangkat, baru-baru yang dari GSCA. Kalau dari GSCA sini, ada dari GSCA Pak. Kalau kenal pendeta GSCA tadi, itu teman seangkatan saya, kakak kelas saya, 43 tahun berangkat. Oke, gereja Tuhan di akhir zaman ini ada di pundak, di tangan anak-anak muda ini. Kalau engkau salah memilih, salah mengambil keputusan, penyesalan akan datang terlambat nantinya. Oke, boleh tampil slide aja, nanti saya waktunya coba kita buka slide-nya, coba disiapkan ini temanya. Oke, terus ini ayatnya ya. Baca yuk sama-sama. Kita telah mengenal Dia, kita telah mengenal dan telah percayakan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, kita berada di dalam Allah. Saudara, kalau saudara mengerti tema ini, mengerti satu ayat ini sudah luar biasa. Kalau kau tetap di dalam kasih, Allah itu kasih. Engkau di dalam kasih, di dalam Allah. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, di dalam kasih nggak ada ketakutan, di dalam kasih nggak ada kecemasan. Jadi mari saya mengajak malam hari ini, mari kita mau belajar lebih mengenal kasih, lebih lagi mau mengasihi, yang adalah Yesus. Pusat, center dari kasih itu sendiri. Pusatnya adalah Kristus, Kristosentris, hanya berpusat kepada Kristus. Anak muda, saya bertanya, ada yang lagi jatuh cinta? Pasti ada, ya kan? Lagi kasmaran toh? Mungkin ada juga cintanya lagi terbagi. Lagu bilang, lagu pinjam. Katanya cintaku terbagi. Nah, bagi berapa? Bagi 2, bagi 3, bagi 5.
Saudara, itu nggak akan pernah membuat engkau puas. Lihat perempuan Samaria yang sumber Yakub, berapa suaminya? 5. Bahkan ada yang sekarang juga nggak pernah membuat dia rasa puas. Mari malam bisa mengajak, bagilah, berilah hatimu cinta kepada Yesus. Amin. Cukup dia segala-galanya. Kunci dia, Bang. Ku mau cinta mulai nyanyi ya. Ku mau cinta Yesus. Amin, amin. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Oke, amin. Jadi pelan-pelan kita bawa supaya generasi muda, engkau cinta Yesus dalam hidup ini. Pelan-pelan ya, pelan-pelan, ikut pelan-pelan. Tapi saya lihat dulu kesiapan saudara menerima. Saya nggak akan takut-takut sembarangan berdiri. Ya, perhatikan cara saudara mendengar. Saudaraku, dalam ibadah seperti ini, saya titip pesan karena buat saya ini berharga sekali waktu ini. Kerjakan segala sesuatu dengan pengertian yang benar. Ketika kau bernyanyi, kau punya pengertian yang benar. Kepada siapa kau bernyanyi? Ketika kau memuji Tuhan, ketika kau mendengarkan firman, semua kau kerjakan harus dengan pengertian yang benar. Jangan asal-asalan. Tuhan bukan melihat rupa, Tuhan nggak melihat casing, tapi Tuhan melihat hatimu. Adakah malam ini ada hati yang benar-benar rindu mencari Tuhan? Adakah hati yang rindu bagaikan rusa yang haus yang merindukan air? Saudara, sedikit ceritakan berkeluar dari gunung. Saya tanya, rumahnya di mana? Di gunung sana. Berapa jam ke sini? Jalan kaki 1 jam, Bapak Ibu Saudara, pemuda. Saya mau kasih berkat, ini uang ya dikit ya untuk nanti di jalan beli es atau beli jajan. Maaf Pak, nggak ada warung di jalan. Saya bilang, jalan di gunung-gunung untuk pergi ibadah seperti ini Natal kemarin, tanggal 11, tanggal 12. Ada kerinduan yang besar, ada rasa haus akan Tuhan. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, barang siapa tetap berada dalam kasih. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, tetap dalam kasih. Karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Oke, saya masuk slide kedua. Pelan-pelan ya, saya kok masih agak kaku ya. Biasa saya turun, biasa jalan ya, hatinya nggak bisa diam. Coba slide kedua. Ini penting. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah apa? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, sama-sama. Kasihilah Tuhan Allahmu. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah belum? Jangan jawab, ini dalam hati aja. Sudahkah kau mengasihi Tuhan dengan yang 5 poin ini? Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Wah enak sini orang bayar, mana-mana layar ya. Wah terima kasih, canggih gereja kota, hebat. Bersyukur Pak, saya cerita dengan Pak dari tahun. Saya di Bima sampai hari belum punya gereja, 3 gereja belum punya. GBI juga masih pakai sekretariat. Kami pakai gereja kombi Pak. Kombi punya kami bisa pakai gantian. Ya kan, jadi habis pada bulu-bulu angkat dan gitu. Oke, sarana-sarana ini kita pakai untuk kemuliaan Tuhan, amin. Oke, lanjut. Sudahkah engkau orang muda khusus? Sudahkah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu? Kekuatan orang muda pakai untuk mengasihi Tuhan.
Saya ada undang adat kamu udah. Ayo ikut yuk, om lagi ada pelayanan di sini. Aduh om jauh om, ini orang nggak mengasihi Tuhan. Kenapa? Ya kalau ada cinta, gunung pun ganggu, lautan pun ganggu, seberang kalau ada cinta. Ada amin. Yang cowok-cowok kalau mau ngapel ceweknya lagi jatuh cinta nih kasmaran, cuit-cuit malam minggu mau apel, hujan gerimis, gimana? Terobos. Orang sampai lagunya bilang gunung pun kan kudaki. Kalau ada cinta, rela berkorban. Kalau ada cinta, orang bilang dunia rasa milik kita berdua, yang lain kontrak katanya. Kalau ada cinta, dengan segenap kekuatan dan yang kedua, hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Untuk sampai kepada tema malam hari ini harus lewat ini Bapak Ibu. Kau muda dengarkan, harus lewat ini. Mari mengasihi Tuhan. Bilang kanan kirinya, mari lebih cinta Tuhan. Bilang amin. Amin. Iya. Mari cinta Tuhan. Jangan cinta dunia. Oke, kita masuk slide selanjutnya. Yesus adalah sebagai pusat cinta dan kasih, ya. Tema ini. Lanjut. Saya masuk satu contoh orang yang cinta Tuhan. Saya ambil tokoh di Alkitab namanya Daud. Kita baca yuk. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, nah ini dia, aku telah mendapat Daud bin Isai, apa katanya? Seorang yang berkenan di hatiku, menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena dan dia menakut segala kehendakku. Sebab Daud, sama-sama keras, melakukan kehendak Allah pada zamannya. Dia mangkat, lalu dia selesai. Saudara, ada pengucapan seperti ini. Setiap orang ada zamannya, dan setiap zaman, setiap masa ada orangnya. Saya mau beritahu, saudara tentu adalah orang-orang muda yang ada di zaman ini. Jadilah orang-orang muda yang melakukan kehendak Tuhan, supaya Tuhan menemukan engkau pribadi yang berkenan di hatinya. Kalau mengerti bilang amin. Bagaimana? Cinta Tuhan. Daud bilang berapa kali sehari? 7 kali sehari dia memuji Tuhan. Dia nggak punya pikiran lain. Pokoknya dia ingin memuji Tuhan. Tadi sengaja saya putar belakang, saya lihat anak muda di sini. Saya ngomong apa adanya. Ada yang sudah benar-benar semangat memuji Tuhan, angkat tangan, pokoknya dia nggak peduli pusing, dia memuji Tuhan. Tapi ada yang masih jadi penonton. Masih ada. Tapi malam ini, tenang, Tuhan nggak akan lewatkan engkau kalau kamu buka hatimu malam ini. Mengerti bilang amin? Mari mengasihi Tuhan. Temuk biar malam ini mata Tuhan melihat, dia menemukan ada orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Amin, saudaraku. Ya. Kita masuk poin yang lebih dalam. Perhatikan di sini ya. Perhatikan di sini baik-baik. Kondisi pemuda hari-hari. Ayo lihat. Bapak ketua yang hormat, saya boleh nggak saya izin turun? Izin ya, supaya saya kayak kekurung di sini nih. Izin saya turun, Pak. Supaya bisa interaksi sama anak muda. Kita baca ya. Kondisi pemuda hari ini seperti apa? Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jadi bersandung. Dengarin, saudara, anak muda menjadi lelah dan lesu. Dengar berita 4 hari lalu, mahasiswa yang lompat dari lantai 27. Bulan lalu Surabaya, Petra. Bulan seminggu yang lalunya lagi, mohon maaf, itu masuk dalam keluarga hamba Tuhan. Akhiri hidupnya lelah dan lesu.
Saudara dengar baik-baik ya. Saya percaya malam ini engkau datang ke sini bukan kebetulan. Dengar baik-baik nih, saudara. Dan saya kalau mau cerita tentang saya bisa berdiri sini tidak gampang. Ada banyak tantangan proses yang bisa Tuhan sudah singkirkan, menghalang itu. Saya bisa berdiri di sini malam hari ini karena ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan di sini malam hari ini. Dengar baik-baik. Orang muda, dengarkan. Engkau kelihatannya hebat, engkau kelihatannya pintar, ganteng, cantik. Tapi Amsal 22 bilang, ada kebodohan yang melekat. Apa yang melekat? Yang sebelah sini apa yang melekat? Kebodohan. Ini maaf, ini kebodohan. Kadang-kadang saya tempel sini. Saya tulis kebodohan. Kebodohan melekat di hati orang muda. Yang kadang jujur dia nggak sadar ada kebodohan yang melekat. Oh enggak, pendeta, saya kuliah di Petra. Kemarin yang Pak Hari itu, Pak Hari lalu tahun 19 kuliah di ITB lantai 27 selesai. Dan dengarkan saudaraku, data WHO 2024 sudah hampir 720.000 orang mengakhiri hidupnya. Dunia hampir 720.000. Usianya 18 sampai 29. Usia-usia emas ini, usia-usia muda. Oke, kita masuk ke Indonesia. Data Indonesia Tempo, dari Tempo saya temukan hampir 1.000 sampai Oktober kemarin. Hampir 1.000 Bapak. Jadi kalau satu hari Pak bisa 3 yang selesai mengakhiri hidupnya. Karena ini dengan orang muda, woy, ada kebodohan melekat di hatimu. Ada kebodohan. Karena itu Amsal 22 ayat 6. Coba ini keluar dulu. Keluar. Amsal 22 ayat 6. 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Orang muda, mari rendah hati. Engkau butuh belajar, kita butuh belajar, amin. Dididik di jalan-jalan Tuhan. Didik orang muda. Makanya kembali ke gereja masing-masing, setia, aktif, menyala-nyala, berapi-api. Lucu kalau anak muda loyo-loyo. Mari pulang dari sini semuanya menyala, amin. Amin. Ya, Tuhan yang bilang kok, biarlah rohmu menyala-nyala. Igniting spirit, kobarkan semangatmu, jangan kendor. Kembali lagi, lihat pelan-pelan ya, lihat pelan-pelan. Sebentar, saya kan dari gunung ya, tadi cerita bisa nyambung nih. Pulang dari gunung dapat WA dari kepala sekolah STM Sumba. Pak Pendeta, tolong Pak Pendeta, ada anak STM yang praktek di Bima, 25 orang, jurusan otomotif. Pak Pendeta, tolong, siapa nih? Tolong, anak siswa saya ada yang mau bunuh diri. Gara-gara apa? Diputus pacarnya. Coba lihat. Saya bilang tidak di sana, tidak di mana-mana. Saya baru pulang gunung di Bima pun ada anak yang mau bunuh diri. Dikirimlah fotonya lagi terkapar di UGD. Saya bilang, Pak, saya baru pulang dari Palu, baru baca WA ini. Di sana sinyal susah. Ada kebodohan yang melekat di hati. Malam ini coba lihat. Mungkin kelihatannya ganteng, kelihatannya cantik, kelihatannya pintar. Mohon maaf, kelihatannya mungkin kok kaya, berkati, berlimpah. Tapi ada kebodohan melekat di hatimu. Ini kata firman, bukan kata pendeta. Lihat, lanjut ayat selanjutnya. Mari baca. Jangan bodoh. Baca keras. Mengapa engkau halo, dengarin. Kenapa ada yang mau mati? Aduh, Pak Pendeta, sakitnya itu di sini. Ya, bukan di sana, di sini. Karena kebodohan itu membuat, mengapa engkau mau mati?
orang muda, tenang. Saya nggak tahu di sini ya. Tapi adakah orang muda yang ada di sini yang pernah berkata, udahlah, lebih baik aku mati aja lah daripada aku hidup menderita, nggak ada yang peduli sama aku. Semua sibuk, semua cuek, semua bahkan banyak yang dibully, mengalami dibully. Udah lebih mati aja. Tolong cabut kata-katamu itu. Cabut kata-katamu itu. Terlalu banyak disakiti, dilukai, ditekan, lalu berkata, untuk apa aku hidup? Nggak adil, mama nggak adil, papa nggak adil, kau nggak adil, semua nggak adil. Lebih aku mati aja. Untuk apa aku hidup? Malam ini ada kabar baik. Tuhan sayang kamu. Amin. Mungkin orang di sekitar mencuek, peduli, nggak urus, cuek, masa bodoh. Tapi saya beritahu, ada Yesus, kasih yang sempurna. Dia menerima engkau apa adanya. Dia mau memulihkan hidupmu. Tanpa mau mati. Halo, dengar ini. Sebelum waktunya. Indonesia, Pak. Tempo bilang hampir 1000 sampai Oktober kemarin 2024. Kalau 2023 angkanya 1226. Kita berharap lewat saudara yang hadir malam hari ini, engkau suarakan kepada teman-temanmu di kampus, di sekolah, di kerja, kasih tahu mereka, jangan bodoh, janganlah bodoh. Kasih tahu orang kiri sekarang, colek bilang, jangan bodoh, bilang, jangan bodoh. Amin. Dengar, jujur. Saya ini saudara nggak usah ngomong. Ini nggak usah ngomong, ini rahasiamu dengan Tuhan. Dengar ini. Mungkin nggak peduli dari anak muda sampai kita para yang besar sampai senior. Mungkin pernah ngomong gitu. Nggak kuat aku, baik mati aja. Tekanan dari hidup ini, tekanan ekonomi segala macam, lebih baik mati aja. Itu ada tanda-tanda ciri-ciri. Kita punya Yesus, amin. Ada pengharapan dalam Yesus, ada masa depan yang pasti dalam Yesus, ada jaminan keselamatan hidup kekal dalam Yesus. Mari cinta Yesus, amin, saudaraku. Oke, haleluya. Saudara tahu gak lagu Tuhan sayang kamu? Saya tahu nggak? Saya ketipu piano boleh ya? Haleluya. Musiknya. Saya main boleh bang? Supaya jangan tegak, saya tegang sekali ini. Tapi jangan bodoh. Sekali lagi bilang kali ini, jangan bodoh bilang. Jangan bodoh. Pasti mana? Dalam mana boleh? Haleluya. Haleluya. Benar. Tahukah dirimu? Ada tahu? Betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu. Musik kita mencoba dulu. Sehingga Dia rela berkorban untukmu. Tuhan sayang kamu. Tangannya mana? Yeah. Tuhan sayang kamu. Tuhan sayang kamu. Kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela berkorban untukmu. Tahukah
Dia cinta saudara, amin. Sudah bilang kanan kiri belum? Jangan bodoh, Tuhan sayang kamu, amin. Tapi dengar saudara, dengar loh. Ini saya akan bicara apa adanya. Saya nggak ada kepentingan lain selain hanya kepentingan Kristus Injil. Masih banyak orang-orang yang mohon maaf yang butuh rendah hati. Saya turun lagi. Biar jangan turun ya. Kita mesti bikin lagi. Bapak Ibu, kalau kau nggak taat sama pemimpinmu yang kelihatan, bagaimana kau taat sama Tuhan yang tidak kelihatan? Itu bohong. Tadi WL itu masih ada di WL. Ketika WL, mari angkat tangan, saya angkat tangan. Saya mau taat sama pemimpin. Tadi mana apa WL tadi yang baju hijau? Mari tepuk tangan kepala, saya tepuk tangan kepala. Belajar taat, saudaraku, butuh rendah hati. Amin. Engkau masih muda, nggak taat gimana kau tua nanti. Dengar ini, harus dibersihkan malam ini, amin. Iya. Ketika para pemimpin akan Tuhan, mari tepuk tangan. Saudara kamu tepuk tangan. Itu punya roh pemberontakan. Dengar ini baik-baik. Bapak pendeta bilang, mari tepuk tangan. Saudara tepuk tangan. Mau jadi apa orang begini? Mari rendah hati. Bagaimana jadi rendah hati? Yesus berkata, belajar kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu mendapat ketenangan. Mari bagi berdiri. Ayo dong. Ya, asik. Tahukah dirimu betapa besar kasih sayangku padamu, sehingga dia rela berkorban untukmu. Tahukah dirimu, oh betapa besar kasih sayangku padamu, sehingga ya dia rela mati untukmu. Ayo saudara, Tuhan, tangan di atas. Sayang kamu, yeah. Tuhan, oh sayang kamu, lagi. Tuhan, yeah. Sayang kamu, Tuhan sayang kamu lagi. Tuhan, sayang kamu. Yeah. Silakan duduk Ibu. Haleluya. Ya. Jangan lagi mau mati ya. Amin. Amin. Iya, karena Pak, yang mati itu orang-orang muda. Umur 18 sampai 29 orang muda semua. Kami di Bima, kami merasa, nggak tahu kami pada kecil, kami merasa ini tantangan untuk anak muda ini. Ya maaf saya nggak mau mungkin bukan, tapi ada salah satu dari keluarga, hamba Tuhan, anak Tuhan juga ini. Saya temukan ayat ini, harus saya khotbahkan malam ini. Ada kebodohan yang melekat di hati orang muda. Kalau kau nggak tahu sama orang tuamu, walaupun IQ apa istilahnya, IP-mu tinggi, engkau ranking, engkau juara, masih bodoh di hadapan Tuhan. Oke, lanjut. Ayo slide berikutnya. Nah, kondisi pemuda hari ini yang seharusnya, katakan yang seharusnya. Ini dia, apa itu? Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka apa? Raja Wali. Dengan kekuatan sayapnya berlari, berjalan. Ini Kristen anak muda itu jadi Kristen Raja Wali. Kuat menerpa badai hidup apapun. Kau tetap kuat, kau tak tergoyahkan. Ini dia. Tapi rahasianya, engkau mau duduk jadi Tuhan. Engkau mau nanti-nantikan Tuhan. Lanjut ya. Jangan banyak main game terus. Main apa? Udah mati belum masih ada ini. Jangan banyak main apa namanya? Main gini terus, jangan. Sampai terpolnya habis Pak. Pergi imigrasi mau sidik jari, nggak ada sidik jarinya. Kasih embody, nggak ada. Karena habis dengan screen, terus TikTok, terus. Pergunakan waktu yang ada karena hari yang jauh. Hai pemuda, baca sama-sama. Hai pemuda, engkau kuat dalam Tuhan. Amin. Ya, jangan lagi bilang udahlah untuk apa hidup, jangan.
Tolong jangan. Supaya angkanya makin hari makin turun. Amin. Iya. Ini tambahan untuk kita sama Tuhan loh. Karena yang saya sebutkan di Petra itu kampus Kristen terkenal. Surabaya 2 itu. Ciputra dan Petra. Nggak tahu kalau ITB ini, saya baru dapat beritanya berapa kemarin. Tuh Tuhan tolong. Itu juga. Yang inisial JA itu ya. 4 hari lalu. Jadi benar, saya bilang ini bukan sekedar tentu saya mau aneh-aneh, tidak. Saya mengalir apa adanya, saya mau bilang, dengerin. Engkau kuat, bilang kanan kiri, engkau kuat, bilang. Kuat, amin. Di dalam Tuhan. Ayo lanjut. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, baca suara yang mana? Karena kamu telah mengenal dia. Ya, sama-sama ya. 2, 3. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda. Karena kamu telah mengalahkan yang jahat, berarti menang. Amin. Kita lebih dari menang. Lanjut. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal dia yang dari mulanya. Sama-sama, keras. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda. Kenapa? Dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Dengar ya. Engkau kuat karena ada firman. Karena itu perhatikan cara kau mendengar firman. Bagaimana kau bisa mengerti? Memperhatikan kalau kau dengar firman sambil buka handphone. Saya lihat di kota besar masalahnya ini Pak. Pendeta gembala khotbah, dia masih chatting-chattingan. Engkau tidak menghormati firman. Tolong ini dirubah. Jadikan Natal, KKR Natal 2024 merubah engkau itu siap melangkah di tahun 2025 dan kau menjadi pribadi yang diubahkan dan menjadi baru. Yang lama sudah tinggalkan sudah. Saya hadir di gereja-gereja besar di Jakarta, di Surabaya, lihat pendeta khotbah. Pendeta besar juga, terkenal. Tapi saya lihat, kok main apa yang jatuh-jatuh itu apa namanya? Dari terjatuh ganti. Saya nggak ngerti game kan. Apa ini orang? Mau tertegur nanti terpental gitu saya. Ya betul. Jemaat akhir zaman ini aneh modelnya. Tidak tahu menghormati Tuhan. Dan saya berharap pemuda-pemudi di Kosambi ini, pemuda-pemuda yang tahu menghormati Tuhan. Amin. Amin. Lagi firman, dengarlah firman fokus. Kami Agustus KKR di Sebeku ya, Kalimantan Utara. Sebeku di GPD. Saya membicara. Sementara KKR, si gembala itu dengarin baik-baik. Gembala ini jam 7:30 mau janji mau ketemu gubernur Kaltara. Udah janjian mau ketemu gubernur. Wih, nomor 1. Tapi sementara saya KKR begini, saya bilang hormati firman Tuhan. Mendengar firman harus selesai tuntas. Dari alfa sampai omega, dari awal sampai akhir. Kalau kamu tahan cuma mau kebelit sebentar, tahan dulu. Makanya mau ibadah itu harus persiapan. Hatimu siapkan semua, siap setel semua. Jangan baru dengar firman Tuhan, mau keluar, masuk, rencik, keluar, belajar, ditata. Ketika saya bilang begitu, hormati firman Tuhan. Si gembala ini lihat jam. Akhirnya dia putuskan buat pergi. Sampai selesai dia doa berkat. Lalu habis doa berkat dia nggak akan, dia langsung lari ke gubernur. Besok lagi baru ketemu kami tim. Dia bersaksi. Puji Tuhan, dia ketemu gubernur, ditunggu. Dapat berkat, dikasih mobil ambulan, dikasih tram listrik, elektrik, dikasih lampu-lampu jalan oleh Bapak Gubernur. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan kepadamu. Mengerti bilang amin? Iya. Orang muda hari ini kok harus kejar sumbernya. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau kau hari muda ini kau tahu menghormati firman, saya yakin masa depanmu hari tuamu gilang gemilang. Amin. Tapi dengar baik, kalau hari ini kau nggak tahu menghormati firman, saya nggak bisa ngomong masa depanmu esok bagaimana. Karena saya berkata, sikapmu malam ini, sikapmu hari-hari ini mendengar firman, menghormati firman, itu akan menentukan langkahmu di hari esok. Mengerti dan amin? Perhatikan firman.
Kalau ayatnya saya bukakan, asal ngomong aja. Lukas 18 ayat 8. Tolong operator. Sebentar. Lukas 18 ayat 8 ya. Lukas 18 atau kembali sebentar. Lukas ambilkan 8 ayat 18. Baca. Karena itu, anak muda dengar baca, anak muda. Karena itu. Titik koma. Dah cukup. Bilang kanan kirinya, perhatikan cara kamu mendengar. Jangan ngantuk, amin.